semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raka Aninda Meswari dan di sini aku akan berdongeng. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Terima kasih untuk dosen aku, Pak Lili Fajarudin MPD, dan kali ini aku akan berdongeng untuk teman-teman semua. Jadi, dongeng yang akan aku tampilkan hari ini adalah Si Gadis Tudung Merah dan Serigala. Kalian pernah dengar nggak ya tentang Red Little Riding Hood? Kalau kalian udah pernah dengar, berarti kalian mainnya udah jauh, udah main ke Prancis. Ya, karena dongeng ini asalnya dari Prancis ya teman-teman, bukan dari Indonesia. Di sini aku akan menceritakan ulang Gadis Tudung Merah dan Serigala dalam bahasa Indonesia. Jadi, tolong disimak dengan baik karena di akhir video akan ada pertanyaan buat teman-teman. Oke, langsung aja kita simak baik-baik dongengnya. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak perempuan yang sangat suka sekali memakai tudung merah, sehingga masyarakat di desanya memanggilnya dengan sebutan Gadis Tudung Merah. Suatu hari, Gadis Tudung Merah tengah bermain di luar halaman rumah, sampai ibunya memanggilnya ke dalam rumah. "Anakku, Tudung Merah, kemari sayang." Tudung Merah pun berjalan masuk ke rumah. "Baik, Bu. Ada apa? Ibu memanggilku." "Jadi begini, sayang. Nenek kamu ternyata sedang sakit. Ibu mendengar kabar dari tetangga di sebelah rumah nenekmu. Karena nenekmu sakit, ibu telah membuatkan makanan dan beberapa kue kering untuk nenek. Jadi, ibu mau kamu mengantarkan kue-kue ini ke rumah nenek ya. Apa kamu paham?" "Paham, Ibu. Dengan senang hati aku akan mengantarkan kue-kue ini kepada nenek." Akhirnya, ibu memberikan keranjang berisi makanan dan kue kepada Gadis Tudung Merah. Tidak lupa, ibu berpesan kepada Gadis Tudung Merah, "Kamu hati-hati ya di jalan. Apabila ada orang asing atau seseorang yang mengajakmu untuk pergi dan menawari makanan, jangan dihiraukan. Kamu harus tetap berjalan dan fokus untuk pergi ke desa di mana nenek tinggal." Tudung Merah pun akhirnya melakukan perjalanannya ke rumah nenek. Di perjalanan, banyak sekali masyarakat yang menyapa dan melambaikan tangan kepada Gadis Tudung Merah. Tidak lama kemudian, ia pun sampai di perbatasan desa dengan hutan. "Aku akan melewati hutan ini. Semoga saja aku bisa keluar dari hutan ini selamat." Namun, tanpa Gadis Tudung Merah sadari, saat ia masuk ke dalam hutan, tiba-tiba muncullah seekor serigala besar yang menyeringai dan tersenyum menyeramkan dari balik pohon. "Oh!" senang di dalam hati melihat ada gadis cantik yang masuk membawa makanan.
Baunya sangat enak. Aku tidak sabar untuk mendapatkan makanan tersebut. Oh. Serigala itu pun mengikuti gadis tudung merah dari belakang. Gadis tudung merah tidak menyadari jika serigala sedang mengikutinya dan mengamatinya dari belakang. Sampai pada suatu tempat di dalam hutan, gadis tudung merah merasa kelelahan. Aduh, melelahkan sekali. Dari tadi aku terus berjalan dan mengitari hutan. Sebaiknya aku istirahat di sana terlebih dahulu. Ia pun duduk di sebuah batang pohon yang tua sambil menghela nafas dan memijat kakinya. Melihat gadis tudung merah yang sedang kelelahan dan memijat kakinya, serigala pun mempunyai ide yang licik. Dia pun menyamar menjadi seorang kakek-kakek tua dan berjalan ke arah gadis tudung merah. Gadis cantik, tolonglah aku. Aku sudah berkelana begitu lama di dalam hutan. Aku kelaparan. Sudah 3 hari ini aku tidak makan. Gadis cantik, kalau engkau tidak keberatan, bolehkah aku meminta sedikit makanan yang ada di dalam keranjangmu? Gadis tudung merah begitu terkejut ketika melihat kakek-kakek tua yang keluar dari semak-semak. Ia menatap kakek tersebut bingung dan khawatir. Ya ampun kakek, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ini jauh di dalam hutan. Apa mungkin kamu tersesat kakek? Tidak, gadis cantik. Aku tidak tersesat. Cuman aku memang suka berkelana di dalam hutan. Tapi aku belum menemukan makanan satupun. Sudah 3 hari ini aku tidak makan. Bolehkah aku meminta sedikit makanan dari dalam keranjangmu? Karena merasa kasihan dengan kakek di depannya, ia pun mengambil satu roti dan memberikannya kepada kakek tersebut. Baiklah, ini kakek, terimalah roti ini untukmu. Tapi aku tidak bisa memberinya terlalu banyak karena makanan dan kue ini untuk nenekku yang sakit di desa seberang. Tentu saja tidak apa-apa, gadis cantik. Aku sangat menghargai pemberianmu. Akhirnya gadis tudung merah memberikan roti itu ke tangan kakek di depannya. Namun ia merasa ada yang janggal. Ada yang salah dari bentuk tubuh kakek di depannya. Ia menatap wajah kakek tersebut. Kenapa wajahnya berbentuk seperti moncong dan kakinya seperti berbulu? Belum lagi tangannya yang dipenuhi oleh bulu dan cakar. Dan kenapa jubahnya seperti menongol? Kakek, sebelumnya izinkan aku bertanya, kenapa telapak tanganmu
memiliki cakar yang tajam. Apa? Tidak, gadis kecil. Itu bukanlah cakar. Itu hanyalah sebuah Sang serigala sangat bingung untuk menjawab gadis tudung merah. Ia merasa penyamarannya akan terbongkar jika ia tidak memberikan alasan tepat kepada gadis tudung merah. Begini gadis kecil, kakek memang memiliki sebuah kelainan. Kukuku memang sedikit tajam karena aku sengaja membuatnya agar mudah untuk meraih buah apel di atas pohon. Gadis tudung merah pun kembali bertanya karena merasa masih ada yang janggal. Lalu, bagaimana dengan kakimu? Mereka terlihat berbulu. Gadis tudung merah pun sudah mulai ketakutan. Ia sudah berpikir ada yang tidak beres dengan kakek di depannya. Sedangkan sang serigala pun mulai terancam. Dia merasa gadis tudung merah mulai mengetahui penyamarannya. Kakek, jika dilihat-lihat lagi, kamu tidak seperti manusia. Kamu seperti serigala, berkuku tajam, berbulu. Geram penyamarannya terbongkar. Akhirnya serigala pun mengamuk dan melolong. Dasar anak nakal, kenapa kamu mengetahui penyamaranku? Cepat, berikan aku makanan yang ada di dalam keranjang itu, atau kamu akan aku makan. Melihat serigala besar di depannya, gadis tudung merah pun berteriak dan berlari ketakutan membawa keranjang makanannya. Ia tidak sadar kalau ternyata kakek tua itu adalah serigala yang menyamar. Tidak, jangan Tuan Serigala, jangan lukai aku. Aku sudah memberikanmu roti, tolong jangan lukai aku. Hahaha. Roti? Kamu bilang hanya sepotong roti? Kamu pikir itu cukup untuk mengenyangkan perutku? Dasar gadis kecil, berikan semua makanan yang ada di dalam keranjangmu. Atau kamu yang kujadikan makanan malam ini. Hahaha. Takut dan akan terus menjaga amanahnya, gadis tudung merah pun memilih untuk berlari kabur. Apa? Hei, jangan pergi kamu! Dasar gadis nakal! Bagaimana ini? Ternyata kakek itu adalah serigala jahat. Di mana aku harus bersembunyi sekarang? Akhirnya, gadis tudung merah memilih untuk bersembunyi di belakang pohon. Di mana gadis itu? Sudah larinya kencang sekali dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak akan kubiarkan kamu lolos. Tapi sang serigala tidak menyerah begitu saja. Ia pun berjalan menyusuri hutan untuk menemukan si gadis tudung merah. Ia mencoba mengendus aroma gadis tudung merah untuk menemukan di mana ia bersembunyi. Di mana gadis itu? Sudah kutelusuri hutan ini, tapi aku masih tidak menemukannya. Wah, dasar gadis nakal. Merasa jika Tuan Serigala sedang tidak fokus,
Gadis tudung merah pun akhirnya melangkah perlahan dan berlari dari tempat persembunyiannya untuk segera pergi dari hutan. Hah? Siapa itu? Aku merasa ada yang berlari di belakangku. Sepertinya gadis tudung merah dapat melarikan diri dari serigala. Namun, ia masih merasa tidak aman karena ia masih berada di dalam hutan dan belum menemukan jalan pulang ke arah desa neneknya. Oh, gimana nih? Aku masih belum melihat jalan keluar. Kalau semisalnya Tuan Serigala itu berhasil menemukanku, aku pasti tidak akan bisa memberi nenek kue ini. Tak lama dari kejauhan, sang gadis tudung merah mendengar sebuah langkah kaki. Ia merasa ketakutan karena mengira kalau itu adalah Tuan Serigala. Hah, ya ampun, ada seorang anak kecil di sini. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Petani, tolong aku. Aku baru saja dikejar oleh serigala besar. Mendengar itu, Tuan Petani sangat kaget. Bagaimana mungkin gadis tudung merah berkeliaran sendirian di dalam hutan? Ya ampun, Nak, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa berada di dalam hutan sendirian seperti ini? Di mana ibumu? Akhirnya, gadis tudung merah menceritakan segalanya kepada Pak Petani. Ia menceritakan dari bagaimana neneknya yang sakit dan ibunya yang menyuruhnya untuk mengantarkan kue ini ke desa seberang. Mendengar itu, Tuan Petani menjadi kasihan dan menggelengkan kepalanya. Ya ampun. Baiklah, kalau begitu biarkan aku mengantarmu ke rumah nenekmu. Baik, Tuan Petani. Terima kasih. Pada akhirnya, gadis tudung merah pun selamat dari kejaran serigala besar. Ia dibawa oleh Pak Petani pergi ke rumah neneknya. Dan di sana, Pak Petani menceritakan tentang kejadian tersebut kepada nenek si gadis tudung merah. Nenek nampak sangat khawatir dan sedih. Namun, mau bagaimana lagi, kejadian sudahlah terjadi. Pak Petani hanya menyampaikan untuk tetap mengawasi gadis tudung merah agar tidak pergi kembali masuk ke dalam hutan. Tamat. Wah, gimana nih dongengnya teman-teman? Seru nggak? Menurut kalian, dongeng yang tadi itu seru, menyenangkan, serem, atau menegangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Apa sih yang bisa kita ambil dari dongeng si gadis tudung merah dan serigala? Betul sekali teman-teman. Kalian sebagai anak kecil dilarang untuk main sendirian ataupun pergi tanpa sepengetahuan orang tua. Dikarenakan anak kecil itu rawan untuk diculik ataupun diambil oleh orang jahat ya teman-teman. Jadi di luar sana tuh banyak sekali orang jahat, terus juga penculik yang mau menculik anak-anak kecil. Jadi sebaiknya kalau kalian mau pergi ke tempat yang jauh atau mau pergi ke suatu tempat, jangan lupa kasih tahu orang tua kalian dulu, kasih tahu mama dan papa kemana kalian pergi, dan jangan lupa untuk minta ditemani oleh orang dewasa ya, karena anak
sekecil itu tuh masih perlu diperhatikan oleh orang tuanya. Dan sebentar lagi Kak Anin bakal pamit. Jadi terima kasih telah mendengarkan video ini dan memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.